Karena visual itu kalau di konser kan sebetulnya pelengkap ya. Jadi kan menu utamanya tetap harus musiknya, performernya. Jadi jangan overpowering si performernya juga gitu. What's the most important skill to have? Yang pasti skill kreatif ya. Terus komputer, maksudnya computer literacy itu penting juga gitu. Terus agak susah ya kalau misalnya kita sebagai motion graphics artist atau digital artist tapi nggak ngerti komputer tuh agak susah gitu, karena itu sangat nyambung banget. Ini apaan sih gitu, nggak make sense banget gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang totally nggak make sense, terus tetap bisa bikin itu jadi karya, terus habis itu gue dibayar juga buat itu gitu. Jadi kayak karena suka ketawa juga sih, apa sih? Alright, it's OG Podcast. Ini dia, barengan sama Willy Winarko hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang atau figur-figur yang memang punya pekerjaan-pekerjaan yang cukup unik ya. Untuk hari ini kita sering banget ngelihat kalau di konser ya, visual-visual yang bagus banget. Tapi kita mungkin masih belum tahu siapa orang di balik visual-visual tersebut. Nah, makanya sekarang kita punya seorang VJ, seorang visual director juga. Kita punya Kak Isha Haning. Halo. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit karena tracking back again this VJ ya namanya ya. Namanya kalau orang biasanya taunya DJ. Orang taunya musisinya yang ada di depan panggung gitu, tapi mungkin VJ ini nggak terlalu umum gitu. Boleh cerita dikit nggak sih Kak tentang mungkin sebagai VJ atau visual director gitu ya, job desk-nya ngapain sih kira-kira? Jadi kalau VJ itu ya seperti yang tadi lo udah bilang gitu, kayak misalnya kita nonton konser atau pertunjukan musik. Kalau sekarang kan pasti di belakangnya suka ada LED atau screen-nya. Nah, tugasnya VJ atau visual director itu untuk mengisi visual-visual yang muncul di situ. Itu. Jadi ibaratnya musisinya ngasih ibaratnya ngasih enaknya buat kuping, kalau ibaratnya VJ-nya tuh buat untuk mata. visualnya, untuk mata gitu ya. Kalau buat Kak Isha Haning sendiri, yang aku tahu sih ada beberapa artis-artis besar yang mungkin Kak Isha udah handle gitu ya, as in visualsnya. Salah satunya mungkin bisa dibilang ada kayak Raisa gitu ya, atau mungkin aku ngelihatnya DWP, ya kan. Kalau buat Kak Isha sendiri, talking about the visuals gitu, Kak Isha tuh pengennya visualnya tuh seperti apa sih yang bagus untuk seorang VJ atau seorang visual director? Sebenarnya visual yang bagus itu ya yang sesuai sama pertunjukannya sih, jenis pertunjukannya, musik yang ditampilkan seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa, karena visual itu kalau di konser kan sebetulnya pelengkap ya. Jadi kan menu utamanya tetap harus musiknya, performernya. Jadi harus bisa melengkapi, terus mungkin juga jangan overpowering si performernya juga gitu. Dan mungkin kalaupun misalnya ada momen-momen yang kita bisa lebih, visualnya lebih menonjol nih, itu jadi kita gantian gitu. Jadi ibaratnya harus ada balance ya, antara visual kita juga nggak terlalu wah, tapi kita juga pengen visual ini mengkomplementer seorang artisnya itu. Wow. Tapi kalau kita track back lagi, awal mulanya jadi seorang VJ itu kayak gimana Kak kalau boleh tahu? Awal mulanya tuh apa ya, mungkin waktu aku kuliah tuh, aku kuliahnya kan semester terakhir aku ngambil animasi kan. Terus habis itu di Bandung tuh kebetulan ada komunitas yang kita ngulik musik elektronik, komputer gitu. Nah terus disitulah aku belajar apa nih VJing, seru juga ya gitu. Itu belajar terus ya keterusan deh. Akhirnya sampai sekarang gitu. Tapi sebelum jadi VJ, apakah ada mungkin jadi animator kah? Atau mungkin anything you did before this life? Sebetulnya sih motion graphics artist ya, animator. Gitu. Jadi as visual arts gitu ya. Wow, dan sampai sekarang pun apakah itu masih dilakukan atau sekarang udah fokus sama? Masih, justru sebenarnya sumber pendapatannya dari situ ya. Apa bedanya sih sebenarnya kalau boleh tahu nih? Karena ada banyak kan. Jadi sebenarnya VJ itu lebih ke personnya gitu, orangnya yang operating the visual gitu. Tapi itu kan nanti diisi yang mengerjakan produksinya itu ya animator juga gitu. Motion graphics artist, VFX artist, 3D artist gitu. Wow. Sekarang berarti ada timnya atau gimana tuh? Aku ada tim, ada orang-orang yang reguler lah kerja bareng. Dan itu akhirnya membantu juga. Dan apakah itu juga nantinya
mereka bisa melakukan project lain juga kayak gitu-gitu ya. Aku sih bebas-bebas aja. Bebas-bebas gitu ya gitu ya. As a VJ atau visual director gitu, what's the most important skill to have? Yang pasti skill kreatif ya. Terus komputer, maksudnya computer literacy itu penting juga gitu. Terus harus tech savvy juga karena kan kita berhubungan sekali dengan teknologi dan itu baru-baru terus. Jadi buat aku penting juga tuh untuk agak susah ya kalau misalnya kita sebagai motion graphics artist atau digital artist tapi nggak ngerti komputer tuh agak susah gitu karena itu sangat nyambung banget. Jadi paling itu sih selain skill standar lah ya, skill kreatif itu udah pasti gitu. Jadi kreatif harus ada tapi juga harus ada teknya juga ya, ada basic itu juga. Kalau buat Kak Isya tapi masuknya gara-gara apa? Gara-gara kreatifnya kah atau mungkin emang suka sama teknologinya? Gara-gara dua-duanya sih sebenarnya. Karena aku emang suka ngulik komputer dan emang suka gambar gitu standar lah ya. Boleh tahu nggak kayak your first project itu kayak gimana? First project yang dibayar ya? Iya boleh. Yang dibayar tuh kayak ngerjain, waktu itu aku sempet pas kuliah tuh sambil part time jadi editor gitulah, offline editor. Terus kayaknya yang pertama kali dibayar tuh ngerjain, jadi waktu itu kampus aku di ITB kan ada jurusan-jurusan yang ini kan yang apa science kan. Waktu itu aku ngerjain video praktikum gitu. Wah siap. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin 2003 kali, 2002. 2003, gokil. That was the first project ya. Sampai sekarang akhirnya bisa. How about pada saat masuk industri, apa yang membuat Kak Isya bisa masuk ke industrinya gitu? What was that project like? Masuk industri apa ya? Aku kayaknya nggak gitu ngeh ya. Nggak gitu ngeh ya, kapan gitu ya masuknya. Gitu. Pokoknya tahu-tahu udah di sini aja. Iya. Ada passion sendiri nggak sih kalau ngomongin bikin visual untuk musisi gitu? Karena kita sering ngelihat karya-karyanya Kak Isya mungkin ada di panggung gitu untuk musisi gitu. Ada passion tersendiri nggak sih buat Kak Isya kayak suka banget deh sama panggung atau visual di panggung gitu? Atau mungkin mau video mapping, kan aku sempat ngelihat juga tuh video mapping yang gede-gede gitu, atau mungkin bisa video mapping yang suka ada di mall-mall gitu-gitu kan ya. Kak Isya tuh ada passionnya di mana atau sukanya lebih suka yang di mana? Sebenarnya aku seneng ngelihat visualku ada di media yang besar. Sebenarnya basicnya itu aja sih. Gitu. Aku menikmati kayak ngerjain di komputer terus tiba-tiba ngelihat itu jadi gede banget. Gitu kan. Siap. Gitu. Ada yang memorable nggak sampai sekarang? Mungkin masih kepikiran gitu. Wah itu kayaknya kok bisa ya kesampean ya gitu. Sebenarnya lucunya sih kalau kerjaanku ya semuanya memorable karena tiap kali project baru itu pasti setup baru, instalasi baru, settingan baru. Jadi semuanya tuh kita tiap project tuh udah bisa dipastikan kita pasti akan explore dan itu selalu seru sih. Jadi kalau disuruh milih yang mana gimana ya, semuanya aku suka-suka aja. How about yang paling challenging? Yang paling susah, yang secara teknis tuh kayak waduh kayaknya harus muter otak banget nih kita. Banyak sih yang itu banyak juga. Tapi mungkin yang recent kemarin tuh ngerjain visual untuk, jadi ada KTT ICE di Bali. Terus untuk bagian lobbynya mereka minta LED-nya tuh sepanjang 80 meter gitu, dan itu tuh lumayan juga sih kita renderingnya. Iya. Komputernya butuh berapa tuh ya? Man, that's crazy. Itu secara teknis emang sulit ya? Secara teknis ya sulit enggak sih, tapi mesti telaten aja gitu. Iya, harus teliti biar perfect gitu ya jatuhnya. Ini ngomongin teknis juga, secara teknis tuh kalau buat seorang visual director tuh kerjanya gimana sih? Kerja pasti kan kita awalnya research and development dulu gitu kan. Terus buat setiap project sih sebenarnya basicnya sama aja ya. Terus kita lihat-lihat misalnya kemauan klien seperti apa, terus kita bikin previs dulu, terus nanti ini kalau ke teknis gitu ya lanjutannya kita bikin misalnya ada modeling, texturing, terus bikin aset-asetnya gitu. Terus habis itu look development, ada look dev. Terus mulai dibikin compositing, coloring, texturing, material kayak gitu. Jadi memang pipeline untuk
animasi gitu, VFX itu memang panjang sih. Iya, lumayan. Lumayan panjang. Berapa lama itu kayak misalnya membuat yang misalnya project yang tadi itu yang 80 meter itu butuh berapa lama dari awal sampai akhirnya bisa Kalau kita sih tergantung deadline sama budget aja. Oh gitu, biasanya gitu. Oke, tergantung ya. Ya, tapi sebenarnya ada lah waktu-waktu idealnya gitu. Cuman kan ya namanya dunia entertainment gitu. Kadang kan ya apa-apa cepet gitu. Jadi udah. Oh, lebih cepat lebih baik gitu ya. Sebenarnya buat kitanya sih enggak ya. Iya benar. Tapi juga ya namanya juga. Namanya juga ada tuntutan gitu kan. Untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke bidang ini, gitu ibaratnya, yang dipelajarin duluan apa tuh? Yang dipelajarin duluan mungkin cari banyak apa ya? Sebenarnya skill gambar tuh perlu enggak sih ya. Jadi maksudnya kadang banyak juga orang yang masuk ya seperti aku salah satunya gitu, gambarku tuh nggak bagus-bagus banget, jadi ya udahlah gambar digital aja gitu. Jadi tapi buatku ya balik lagi ke yang tadi sih, mungkin mesti paham teknologi komputer, terus juga belajar banyak tutorial selain secara teknis, tapi juga belajar komposisi, warna, gitu-gitu. Mungkin ada banyak karena kan teman-teman yang lagi nonton juga mereka mau jadi visual artist juga gitu. Hal yang paling seksi, yang paling menyenangkan dari menjadi seorang visual artist itu apa sih Kak? Selain gajian ya. Oh iya, gajiannya itu nomor 1 tuh, berarti tuh langsung keluar tuh, gitu ya. Berarti sangat menghasilkan ya Kak kalau di sini aja tuh ya. Ya, alhamdulillah. Apa ya yang menurutku paling menarik tuh kadang-kadang kita bikin visual yang apalagi buat konser gitu ya, yang ini kadang-kadang aku juga suka tawa sendiri gitu sambil bikin tuh, ini gue bikin apaan sih gitu. Ini apaan sih gitu, nggak make sense banget gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang totally nggak make sense, terus apa sih ini aneh banget, surreal gitu, tapi kita tetap bisa bikin itu jadi karya, terus habis itu gue dibayar juga buat itu gitu. Jadi kayak karena suka ketawa juga sih, apa sih? Iya benar. Ibaratnya pekerjaannya kayak nggak kerja. Kayak abstrak gitu. Iya betul. Ya kayak ya udah ini kita bikin apa tapi tetap dibayar begitu ya. Kadang-kadang rasanya tuh kayak gitu, tapi lucu sih. It is funny. Lebih mending mana bikin untuk musisi atau untuk brand? Aku suka dua-duanya sih, tapi mungkin kalau bentuknya yang paling aku menikmati itu sebenarnya bikin instalasi sih. Instalasi, instalasi itu kayak gimana? Instalasi tuh ya art installation lah gitu, kayak yang aku pernah bikin misalnya di apa sih Idea Fest gitu, aku pernah bikin instalasi. Terus kemarin juga ada pameran di Hanover gitu, aku bikin instalasi gitu. Iya, jadi ibaratnya malah what makes that different atau kenapa itu jadinya menyenangkan? Mungkin karena kalau di musik kan menu utamanya lebih ke musiknya gitu, musisinya gitu kan ya. Dan interaksinya kan sebentar gitu. Basically cuma satu lagu gitu. Tapi kan kalau instalasi orang bisa datang dan pergi gitu. Terus orang bisa nikmatin lebih lama. Gitu. Iya, jadi di situ malah karya kita jadi main ininya ya, jadi main course-nya malah di situ. Gitu. Iya, kalau misalnya di musik mungkin ya kita ya again kayak tadi ya jatuhnya memang mensupport artisnya tersebut gitu. Kalau buat desainnya Kak Isha sendiri gitu, sempet mikir nggak sih kayak gue pengennya punya trademark kayak gini gitu? Sebenarnya enggak sih. Nggak ada ya? Enggak, aku enggak terlalu mikirin, lebih ke ya udah aku bikin apa yang aku suka aja. Iya. Pada akhirnya nanti terbentuk sendiri gitu ya. Kalau kata orang-orang gitu, Kak Isha tuh karyanya seperti apa sih? Mungkin psychedelic kali ya. Saya bisa. Yang telah membuat ya DWP kita lebih bermakna gitu. Lebih warna-warni gitu kan ya. Untuk pekerjaan sebagai, kalau sekarang berarti Kak Isha lebih seringnya ngapain tuh, nge-VJ kah atau jadi visual director kah atau dua-duanya? Dua-duanya masih dua-duanya sering ya. Itu yang biasanya di FOH tuh yang ininya banyak nggak sih?
yang controllernya gitu banyak gitu ya, pakai APC AKI gitu ya, berarti di itu gunanya. Gue sering ngeliat, tapi ya gitu kayak kok keren ya, ini buat apa ya, kita tidak mengerti. Itu gitu. Kontrolernya Kaisa juga masih megang gitu, berarti itu oke. Itu sampai udah di tahap Kaisa juga masih megang gitu ya, nggak ada asisten atau apa gitu? Karena aku suka juga sih, karena itu seru kan. Jadi ya kadang-kadang masih pengen main juga gitu. Itu mainan ya jatuhnya, ya bisa dimainin ya kayak gitu, tapi dibayar. Enak. Iya. Awal mula masuk gitu ada kepikiran atau orang-orang di sekeliling tuh bilangnya apakah mensupport, misalnya kayak dari orang tua atau mungkin dari lingkungan gitu, kayak wah lo mau jadi VJ, emang lo bisa gitu? Sempet ada orang kayak gitu gak sih? Enggak sih, karena kalau keluargaku tuh banyak seniman juga. Bapakku kebetulan pelukis juga gitu. Jadi semuanya santai aja. It's art tapi beda kanvas aja gitu jatuhnya. What makes great art kalau menurut Kaisa? Relatif ya buat semua orang sih kalau menurutku. Tapi mungkin yang ada impactnya kali ya, yang bikin kita merasakan sesuatu. Yang merasakan sesuatu. Wah, kalau buat Kaisa sendiri karyanya mau merasakan apa tuh? Senang, sedih? Itu tergantung interpretasi yang nonton aja. Oke, iya. Jadi bukan dari Kaisa ya, jadi ya dari sananya aja. Dari gitu. Aku ada, tapi dari mereka juga pasti ada dan membebaskan aja. Siap. Pernah nggak bermimpi gitu kayak pengen kerja sama A atau pengen megang visual untuk B gitu? Yang masih belum kesampaian. Masih belum kesampaian ya. Sebenarnya sih nggak terlalu ya. Cuman kalau mau ngayal banget, aku tuh suka banget band Mastodon sama Gojira. Terus kayak pengen juga sih kalau bisa dapat kesempatannya ya. Oke. Ini apa sih namanya? Mau kalau kita berhayal aja gitu, mau bikinnya kayak apa? Aduh, kayaknya kalau Mastodon sih udah pasti yang warna-warni gitu kan ya kan. Mereka cocok tuh. Kalau Gojira ya mungkin yang lebih sangar-sangar gitu kali ya. Boleh. Itu yang masih belum kesampaian. Belum kesampaian. Okay. About a milestone, boleh nggak kalau misalnya aku nanya kayak what was the biggest milestone yang pernah Kaisa lakukan? Biggest milestone banyak sih. Nggak bisa. Aku susah. Soalnya kadang-kadang ada milestone yang secara kreatif, ada milestone yang secara teknis gitu. Ya kalau teknis mungkin tadi ya yang 80 meter itu kan secara teknis susah banget tapi akhirnya bisa gitu kan. Kalau secara kreatif mungkin ada nggak yang? Kalau secara kreatif mungkin yang konser Raisa yang di GBK. Kenapa tuh? Ada yang unik nggak? Sebenarnya sih karena mungkin itu konser yang aku bisa all out gitu lah, kayak mengeluarkan apa yang pengen aku bikin, terus dikasih kesempatannya, dikasih kanvasnya sebesar itu gitu. Jadi di situ sih aku ngerasa oh ya ini oke nih. Oke. Iya sih bener. Itu juga diobrolin ya, not just Raisanya as in penyanyi, tapi dari visualnya juga banyak orang yang mengapresiasi gitu ya di mana-mana ya. Dan itu ternyata di balik itu ada Kaisa di situ. Wah. Anything else you wanna do next? Mungkin sesuatu yang sekarang mungkin udah pipeline yang kayak oh iya ya gue pengen melakukan hal ini, bikin perusahaan VFX gitu. I don't know. Enggak sih, kalau aku perusahaan sih enggak ya, karena aku orangnya suka-suka sendiri aja gitu, dan kalau kayak gitu kan butuh konsistensi gitu. Paling mungkin sekarang lagi mengeksplor yang lebih tangible ya, yang bikin merchandise, bikin art print gitu, yang lebih orang bisa beli dan bisa actually punya gitu, bisa pegang. Wow. Itu nanti bakal kayak gimana tuh? Nih kayak ini salah satunya. Oke. Jadi itu dijadiin baju gitu ya. I see. Wow, jadi ini banget ya, 360 banget nih ya. Awalnya dari screen, terus nanti bisa di print, terus bisa dijadiin baju juga gitu kan. Wow, oke. Ya semoga sukses terus lah Kak. Amin, sama-sama. Definitely, ya aku ngelihat Kaisa kayaknya 5 tahun, ya nggak 5 tahun sih, 4 tahun lalu lah gitu ya. Jatuhnya sampai sekarang juga kayaknya trajektorinya makin lama makin besar gitu ya project-projectnya.
ini untuk Opal Gang yang lagi nonton juga gitu kan, banyak yang mau jadi kayak Kaisha juga gitu. Masa sih? Pasti banyak sih. Dan mereka visual artist di luar sana, atau mungkin mereka suka gambar, mereka animator gitu kan. Kayak tadi yang aku bilang, mungkin tadi kan skillnya gitu kan. Tapi kalau dari Kaisha sendiri, ada tips and triknya nggak sih untuk bisa masuk ke dunia ini? Tips and triknya sih sebetulnya apa ya, kalau dari aku mungkin bertemanlah dengan orang-orang yang tepat gitu, bergaullah dengan orang-orang yang tepat gitu, karena buatku lingkungan yang negatif bikin kita juga jadi negatif gitu, lingkungan yang positif bikin kita jadi positif gitu. Jadi itu ngaruh banget sih menurutku ke karir gitu. Wow. Kalau kita biasa temenan sama orang-orang yang juga rajin terus maksudnya profesional, pasti kita akan ke bawah gitu. Tapi kalau sama temenan sama yang ngeluh mulu terus apa ini itu ada aja alasannya, itu juga kita pasti ke bawah gitu. Wow, jadi carilah circle yang tepat, cari circle yang bisa. Itu penting. Buat Kaisha, boleh nggak? Ini karena ngomongin tentang ini kan berarti soft skill ya, ya nggak sih, kayak hal-hal yang sebenarnya bukan skill hal yang dilakukan langsung gitu ya, tapi it's something yang mungkin nggak kelihatan penting tapi penting gitu ya jatuhnya, kayak bergaul kan gitu. Sebenarnya agak ngawang gitu jatuhnya. Buat Kaisha sendiri ada tips and trick untuk bisa melakukan hal tersebut dengan lebih baik? Melakukan apa nih? Bergaul, atau mungkin soft skill untuk mencari teman gitu kan. Soft skill itu nggak tahu ya gimana caranya ya. Natural aja berarti mungkin dari kitanya sendiri ya. Maksudnya kalau kitanya sendiri udah berusaha untuk lebih baik, untuk profesional, dalam hal ini soal profesional gitu ya. Kita bisa belajar dengan benar, maksudnya ngerjain motion juga benar, belajarnya benar. Aku rasa sih orang-orang yang akan kita tarik juga, kita akan menarik orang-orang yang sama juga sih gitu. Benar. Jadi mungkin ya benerin diri sendiri aja dulu gitu sebelum ngarepin ketemu orang yang bener. Oke, siap. So you work on yourself dulu, baru nanti you attract the right people. Wah, keren. Tapi dari tadi ya kita ngobrol ya, kalau misalnya gue mikir-mikir, Kaisha tuh makannya apa sih? Kalau boleh tahu, kayak inspirasinya kayak wah, ada visual A B C D E F G. Itu ngambil dari mana ya sekarang tuh? Karena aku tuh sebenarnya suka bengong-bengong gitu loh. Oh, siap. Ngelamun aja. Ngelamun. Jadi iya. Terus jadi visual, suka mimpiin visual terus akhirnya dibikin gak sih? Mimpi sih enggak ya, tapi emang beneran suka bengong aja orang. Kadang-kadang suka dimarahin produserku juga gitu, kayak lu ngapain sih bengong mulu gitu. Iya. Tapi malah dalam bengong itu dapet tuh ya inspirasi musik gitu kali ya di saat itu. Emang suka ngelamun aja sih orangnya gitu, kayak suka. Berarti bengong itu bisa jadi cuan kan? Bengong bisa jadi cuan, hati-hati gitu. Boleh. Anything you wanna say to Opal Gang sebelum kita tutup podcast ini? Apa ya? Makasih udah diajak ke sini, kantornya bagus. Wah, terima kasih banyak. Thank you banget dibikinin itu lagi. Amin. Kaisha, hopefully obrolan kita hari ini juga bisa membuat teman-teman Opal Gang di luar sana yang mau jadi visual artist juga termotivasi. Mereka juga bisa dapat sesuatu dari Kaisha juga yang tadi. Opal Gang, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Jangan lupa buat follow Instagram kita di opal_id. Lalu jangan lupa subscribe di YouTube channel kita juga. Dan sampai jumpa di OG Podcast berikutnya. Kaisha, makasih banyak. Thank you, makasih.